Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke pelajaran matematika ya. Karena materi sudah habis, mulai minggu ini kita akan membahas soal-soal yang sering keluar di ujian madrasah ya. Karena setelah ini dan tidak lama lagi kalian akan menghadapi ujian madrasah. Jadi mulai dari minggu ini kita mengingat kembali materi dari kelas 7 sampai kelas 9 karena ujian madrasah itu isinya campuran ya, dari kelas 7 sampai kelas 9. Oke, yang pertama di sini perhatikan soalnya. Ini Ibu akan menjelaskan 5 soal dan soal ini semuanya ada di CPT ya, cuman dengan angka yang berbeda, tapi seperti ini bentuknya. Jadi kalian kalau mau bisa CPT-nya perhatikan video ini dengan baik ya. Soal yang pertama, operasi bintang seperti ini nih, operasi seperti ini itu mempunyai arti, berarti kuadratkan bilangan pertama, kemudian hasilnya tambahkan dengan kuadrat bilangan kedua. Nilai dari 8 bintang negatif 3 adalah ya. Jadi di sini kuncinya adalah di tanda ini dan artinya. Kalian harus lihat artinya dan kita nanti akan aplikasikan ya. Sekarang lihat di sini. 8 bintang negatif 3. Karena di sini ada bilangan pertama, ada bilangan kedua, berarti kita tentukan mana yang bilangan pertama, mana yang bilangan kedua. Jelas ya, kalau dari awal kita lihat ini pasti bilangan pertama 8 dan ini adalah bilangan keduanya negatif 3. Sehingga kalau kita operasikan, berarti kita pertama gini, kuadratkan bilangan pertama, berarti yang bilangan pertama dikuadratkan, nih, bilangan pertama dikuadratkan, kemudian hasilnya tambahkan, berarti ditambah ya, dengan kuadrat bilangan kedua. Karena bilangan keduanya negatif 3, berarti kuadrat negatif 3. 8 kuadrat itu adalah 64, sedangkan negatif 3 kuadrat adalah 9. Sehingga 64 ditambah 9 adalah 73. Jadi 8 bintang negatif 3 itu adalah 73. Gampang ya? Ingat, kalau ada soal seperti ini, kalian harus perhatikan bagaimana penjelasan dari soal itu agar bisa diaplikasikan ke soalnya. Oke. Kemudian yang kedua, perhatikan di sini. Dari sebagian tanah milik Pak Budi, 2/5 bagian akan dibangun rumah, 1/4 bagian dibuat kolam renang, dan sisanya untuk taman. Bagian tanah Pak Budi yang akan dijadikan taman dalam bentuk persen adalah, ini sebenarnya gampang banget, karena ini cuman penjumlahan dan pengurangan dari pecahan, tapi kalian banyak yang kurang teliti ya. Jadi gini, kita anggap tanah milik Pak Budi itu adalah satu bagian, pasti tanah milik Pak Budi itu satu bagian, satu. Sekarang perhatikan di soal 2/5-nya akan dibangun rumah, berarti 2/5 bagian dibangun rumah, kemudian 1/4 dibangun kolam, 1/4 dibangun kolam, dan sisanya untuk taman. Nah, yang taman ini kan kita nggak tahu berapa. Artinya ketika awalnya Pak Budi punya satu bagian, maka ya, maaf ini kurang, ini Ibu kasih ini ya. Jadi satu bagian itu nanti dikurangi 2/5, terus hasilnya dikurangi lagi 1/4, atau 2/5 ditambah 1/4 nanti dikurangi 1 ya. Nah, perhatikan di sini. 1 dikurangi 8/20 tambah 5/20. Kok jadi 20? Iya, ingat ya, ini pelajaran SD. Kalau ada pecahan yang berbeda ini, untuk dijumlahkan atau dikurangi, kalian harus samakan dulu penyebutnya. Ya, bisa nyari KPK atau bisa nyari angka yang kira-kira satu kelipatan. Nah, sekarang di sini 5 sama 4 itu kan berarti KPK-nya 20. Berarti kita ganti pecahannya itu 20 ya. Sekarang 2/5 jadi 8/20 ditambah 1/4 jadi 5/20 ya. Tahu dari mana? Gini, 20 dibagi 5, 4 kali 2 8. Dan kalau yang 1/4-nya 20 dibagi 4, 5 kali 1 5. Oke. 8 tambah 5 13/20. Nah, ingat,
Di sini satu bagian itu ya perlu kalian ketahui, kalau angka 1 itu misalnya sama dengan 2/2, 3/3, 4/4 itu sama dengan 1. Oke. Kalau misalnya di sini adalah 20 ya, 20 berarti 20/20 itu sama dengan 1. Nah, sekarang karena 1 itu 20/20 dikurangi 13/20 kan berarti hasilnya 7/20. Kalau nanti di soal mintanya pecahan, berarti sampai sini udah cukup. Tapi kalau misalnya karena di sini dalam bentuk persen, maka kita tinggal kalikan 100%. Ya, tinggal kita kalikan 100%. 100 bagi 20, ini kan 5. Tinggal 5 dikali 7, 35. Jadi 35%. Nah, itu jawabannya ya. Jadi 35%. Kalau ada yang masih belum ngerti juga nanti kalian bisa tanyakan di grup ya. Oke. Nah, sekarang nomor 3. Karina dan Egatita akan membuat taman. Karina dia bisa menyelesaikan taman itu selama 12 hari. Sedangkan Egatita bisa menyelesaikan pembuatan taman selama 36 hari. Kalau mereka berdua membuat tamannya bersama-sama, berarti waktu yang dibutuhkan adalah berapa? Sekarang kuncinya, ingat, setiap pembuatan taman itu adalah satu pekerjaan. Ya, ingat ya. Satu pekerjaan. Nah, sekarang kecepatan Karina itu adalah 1/12. Itu adalah kecepatan Karina. Karena dia bisa mengerjakan satu pekerjaan itu dalam waktu 12 hari. Kecepatan Ega 1/36. Kenapa? Karena satu pekerjaan bisa dilaksanakan selama 36 hari. Sekarang bagaimana kalau bersama-sama? Ya, berarti waktu yang kita butuhkan ketika Karina bekerja sama dengan Egatita, berarti satu bagian itu, nanti satu pekerjaan itu ya dibagi dengan kecepatan Karina dan Egatita. Nah, sekarang 1/12 ditambah 1/36. Karena 12 sama 36, 12 itu kan kelipatan dari 36 ya. Berarti kita pakainya 36. Sama kan menyebutnya jadi 36. 36 dibagi 12, 3 kali 1, 3. Berarti nanti ini kan 1 dibagi ya. 3 tambah 1 kan 4. 4/3, 6. Nah, sekarang ini kan pembagian nih. Dia akan berubah menjadi perkalian. Kok bisa, Bu? Tadinya bagi jadi kali. Nah, bisa. Jadi ini konsep dari pembagian pecahan. Ketika misalnya gini, A/B, maaf ya itu kepanjangan, itu A sebenarnya. A/B dibagi C/D itu sebenarnya sama dengan A/B dikali D/C. Jadi dibalik yang keduanya. Oke. Nah, ini kan 1. Tulis 1. Bu, kenapa? Ini kan 1 nggak ada pecahannya. Satunya ada pecahan. Sebenarnya 1 itu 1/1. Sama ya. Nah, 4/36-nya dibalik. Jadi 36/4. Sekarang 1 kali 36, 36 kan? 1 kali 4, 4 kan tetap. Tinggal 36 bagi 4 berapa? 9. Berarti kalau si Karina dan Egatita ini bekerja bersama-sama untuk membuat taman, maka waktu yang dibutuhkan cuma 9 hari ya. Itulah kenapa kita harus bekerja bersama-sama, bukan ngerjain soal sama-sama ya, bukan. Tapi saling membantu, gotong royong akan mempercepat pekerjaan dan memudahkan, bukan nyontek. Oke. Kalau nyontek namanya memperbodoh diri sendiri. Paham ya? Harus bedakan ya. Di Al-Quran juga ada kan, udah apa, Allah bilang wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi harus saling menolong dalam kebaikan, bukan dalam kejelekan. Kalian tahu sendiri ya, udah pada remaja semua. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Perhatikan di sini. Seorang pemborong akan membangun sebuah gedung dan merencanakan selesai 90 hari dengan pekerja berjumlah 48 orang. Setelah pekerjaan berjalan selama 20 hari, pekerjaan berhenti karena masalah dana selama 10 hari. Agar pekerjaan membangun gedung itu selesai tepat waktu, berapa pekerja yang harus ditambahkan? Nah, di sini juga kuncinya yaitu setiap pembuatan taman itu adalah satu pekerjaan. Ingat ya, satu pekerjaan. Sekarang begini. Ini kan awalnya 90 hari. Kemudian sudah dikerjakan
20 hari ya. Berarti dia sisa pekerjaannya sebenarnya 70 hari. Nah, 70 hari ini itu adalah yang harus dikerjakan oleh 48 orang kan. Oke, ambil ya titik poin yang pertama, ingat-ingat. Jadi sisa 70 hari. Kita belum hitung yang 10 hari ya, belum ya. Ini pokoknya dia si 48 orang itu sudah mengerjakan selama 20 hari. Artinya dia punya tanggung jawab 70 hari untuk mengerjakan sampai selesai. Kemudian pekerjaannya kan berhenti nih selama 10 hari. Artinya ketika tadi sisanya 70 hari karena berhenti selama 10 hari, agar tepat waktu kita punya waktu tinggal 60 hari lagi, bukan? Nah, tapi harus ada penambahan orang, karena kalau tetap segitu dia bisanya 70 hari bukan 60 hari. Karena sisanya 60 hari, maka misalnya di sini X adalah jumlah pekerja yang harus ditambahkan itu ya. Jadi 48 ditambah X, tambahan pekerjanya, itu dia harus menyelesaikan selama 60 hari. Nah, ini pakai konsep perbandingan. Nah, ini yang pertama. Kemudian karena ini masalah pekerjaan, maka dia adalah perbandingan berbalik nilai ya. Ini perbandingan berbalik nilai. Oke, perbandingan berbalik nilai. Jadi ini, maaf ya, ini harusnya tanda panah, bukan sama dengan, ini juga sama tanda panah. Karena berbalik nilai berarti ya, misalnya gini, kalau ini ke sini, berarti ini ke atas, ganti. Berarti 48 per 48 per X, diganti ini ya, 60, jadinya 60 per 70, karena berbalik nilai ya. Nah, sekarang kita kalikan silang, berarti 48 dikali 70, sama dengan 48X dikali 60. Oke, ini dalam kurung. Kenapa dalam kurung? Karena di sini ada 2 suku. Nah, ini yang harus kalian teliti. Karena kalian tinggal nulis 48 tambah X kali 60. Akhirnya karena nggak ada dalam kurungnya, kalian kalikan dulu X kali 60. Nanti salah hasilnya ya. Yang 48-nya nggak dikali 60, nggak boleh. Jadi harus dalam kurung. Kenapa? Karena 60 ini milik si 48 juga milik X, milik dua-duanya, bukan milik X-nya aja ya. Nah, 48 dikali 70 itu 3.360. Sekarang yang ini 60 dikali 48 kan 2.880. 60 dikali X, 60X. Berarti 60X adalah 3.360 dikurangi 2.880. Ya. Nah, 60X sama dengan 480. Berarti X-nya adalah 480 dibagi 60, hasilnya 8. Jadi, berapa pekerja yang harus ditambahkan? 8 orang. Oke, paham? Nah, itu caranya ya. Nah, sekarang soal terakhir. Ini gampang banget sini. Ini kelas 9 ya. Dulu awal kita pelajarin di sini tentang akar. Hasil dari 16 pangkat 3 per 2 dikali 243 pangkat 25 berapa? Oke. Nah, sekarang ini kan ada 16, ini ada 243. Itu bisa kita rubah dengan angka pangkat. 16 itu kan 2 pangkat 4. 243 itu 3 pangkat 5. Kalau sudah seperti ini, kita bisa coret nih. Nah, ini kan 4 dikali 3 per 2. Kita coret 4 sama 2-nya. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Berarti 2 kali 3, 6. Jadi 2 pangkat 6. Kemudian yang ini, wah ini sama-sama 5. Tinggal coret aja, hilang. Jadi tinggal 2 kan? 3 pangkat 2. Kalau udah gini tinggal kita kalikan aja. 2 pangkat 6 berapa hasilnya? 64. 3 pangkat 2, 9. 64 kali 9, 576. Jadi, hasil dari 16 pangkat 3 per 2 dikali 243 pangkat 2 per 5 adalah 576. Oke. Gampang ya. Ini soal ujian madrasah. Nanti kalian akan menghadapinya. Harus semangat. Kalau ada yang nggak paham, tanya ke Ibu ya. Ibu tunggu pertanyaannya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.